renungan harian ayat firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka jiwa pikiran kami semuanya Yesus. Biarlah hikmat-hikmat mengalir dalam pikiran hati kami Yesus, dalam jiwa kami Tuhan, dalam roh kami Yesus. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan pada hari ini Yesus. Kami percaya Tuhan Kau ada di sini Tuhan. Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan melingkupi hati kami dan tempat ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bu ya, kita akan mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu nomor Terima kasih Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin ya Bu ya. Amin. Kemudian kita akan menyanyikan ini ya untuk nomor 7. Terima kasih Yesus ya. Yesus baik ya Bu ya. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan ya Bu ya, yang kita alami dalam hidup kita ya Bu ya. Amin ya. Amin. Ya, kita nyanyi Terima Sukacita Surga ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sukacita surga ya Bu ya penuhi kita. Amin ya Bu ya. Amin. Hari ini kita akan renungkan ayat Tuhan ya Bu ya, dari 1 Timotius 1 ayat 12. Kita akan baca ya Bu ya. Ayat firman ini dan kita renungkan ya Bu ya. 1 Timotius 1 ayat 12. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah, judul berikutnya ini, dan kita akan renungkan satu ayat ya Bu ya, firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Amin ya Bu ya. Jadi ini surat Paulus. Ini nih surat Paulus kepada
Timotius. Jadi Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Di sini ditulis, aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada. Tuhan Yesus menganggap Paulus setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada Paulus. Tuhan memilih orang yang setia. Kalau ibu nyari orang untuk dipercayakan sesuatu, ibu pasti mencari orang yang setia. Setia pasti dapat dipercaya. Tuhan mencari itu, dan Paulus bersyukur. Harga sebuah kepercayaan. Di sini kita bisa mencoba ini ya Bu ya, mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Itu banyak menjadi dasar semua orang juga ya Bu ya, dalam mencari pegawai, dalam mencari teman, dalam menjalin hubungan ya Bu ya, pasti mencari orang yang setia dan dapat dipercaya, itu ya Bu ya. Karena Tuhan menyerahkan domba-dombanya kepada Paulus untuk diurus ya Bu ya. Pasti Tuhan mencari orang yang setia, dapat dipercaya ya Bu ya. Itu juga pasti dialami di manusia, kehidupan manusia pada dasarnya ya Bu ya. Itu dasar ya Bu ya, orang yang dapat dipercaya. Jadi umpama Ibu, di saat ini yang dialami banyak orang, saat dihadapi pilihan uang yang banyak atau setia kepada Tuhan, yang terjadi sekarang ya Bu ya, karena mereka gini, Tuhan kan baik, apalagi orang Kristen gampang kayak gitu, tinggal percaya sama Tuhan, tinggal minta maaf sama Tuhan, dosanya sudah diampuni, kesalahannya udah hilang lagi karena Tuhan Yesus itu pemaaf kayak gitu, panjang sabar Tuhan kayak gitu kan. Tuhan Yesus penyayang umat manusia, sampai mau terjadi pandemi yang seperti sekarang ini aja, 15-16 tahun lalu Tuhan sudah sudah berbicara kepada pendetanya untuk memberitahu ada orang yang dipilihnya. Tuhan Yesus itu benar-benar baik. Tapi di sini Tuhan mencari orang yang setia dan dapat dipercaya ya Bu ya. Karena menghadapi pilihan-pilihan antara uang, jabatan, sama setia sama Tuhan kayak gitu ya Bu ya. Itu sekarang bahkan untuk naik jabatan pun Tuhan bisa ditinggalkan. Banyak orang yang berpindah kepercayaan ya Bu ya, karena mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, atau suami yang mapan, suami yang dapat mencukupi kayak gitu ya, tapi ya dengan menjual Tuhan kayak gitu, berpindah agama karena dia merasa uang itu dapat melindungi dia kayak gitu, uang itu bisa menyelamatkan dia, dan dia ditinggalkan Tuhan kayak gitu. Nah, itu kita tidak bisa menjudge atau apa, itu kan pilihan dia. Tapi kalau kita sebagai Tuhan, sebagai manusia yang sudah tahu Tuhan ya Bu ya, sudah merasakan Tuhan kayak gitu, sudah merasakan gimana rasa hati saat Tuhan berbicara, Tuhan pemilik dunia mau berkenan berbicara sama kita tuh rasanya tuh rasanya tuh tidak bisa digambarkan kayak gitu. Gimana sih manusia biasa kayak gitu yang dianggap biasa oleh dunia, tapi Tuhan berkenan berbicara gitu dan mempercayakan sesuatu kepada kita, walaupun manusia tidak percaya. Tapi
yang terpenting Tuhan percaya, dan kita mencari orang yang menghargai Tuhan, karena kalau menghargai Tuhan dia menghargai kita ya Bu ya. Nah di sini kita benar-benar ini ya Bu ya, benar-benar dikuatkan oleh surat Paulus ini, karena Tuhan menganggap Paulus setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada Paulus. Luar biasa ya. Paulus benar-benar tahu kalau dia dipercaya sama Tuhan. Makanya Paulus benar-benar Paulus itu ya Bu ya, jadi dia pelayanan tapi dia juga menderita. Jadi ada sesuatu di badan dia yang jadi ada seperti sesuatu di badan dia kayak gitu, dia sakit tapi dia tetap pelayanan kayak gitu. Dia sudah bicara sama Tuhan, tapi Tuhan memang izinkan itu terjadi sama dia kayak gitu. Tapi dia tetap pelayanan dan tetap dipakai Tuhan luar biasa, bahkan menulis banyak kitab. Jadi ini benar-benar mengajarkan kita, bahkan Tuhan saja, Tuhan pemilik dunia ini yang bisa membolak-balikan sesuatu, karena memang dunia ini benar-benar di ujung jarinya Tuhan kayak gitu. Tuhan tetap mencari orang yang setia kayak gitu. Padahal Tuhan aja pemilik dunia, masa sih manusia tidak setia sama Tuhan? Masa sih manusia tidak bisa dipercaya Tuhan? Kan Tuhan yang menciptakan dia, tapi buktinya Tuhan mencari orang yang setia Bu, dan dapat dipercaya kayak gitu. Karena memang sejak zaman dahulu ya Bu ya, bahkan ada orang kaya kayak gitu, anak muda kaya, kamu mau ikut aku tapi kamu harus meninggalkan semua harta kekayaanmu. Dan pemuda itu sedih karena dia punya usaha, punya kekayaan yang tidak bisa dia tinggal kayak gitu. Kenapa posisinya seperti itu ya? Saat itu kan Tuhan ini ya Bu ya, berkeliling ke tempat-tempat ini ya. Jadi untuk posisi saat itu Tuhan mencari orang yang bisa mengikuti dia kayak gitu. Nah, orang itu kalau kita pikir ya sekarang, kemungkinan besar orang itu tidak ada orang yang dapat dipercaya untuk mengurusi usaha dia kayak gitu, untuk mengurusi kekayaan dia kayak gitu. Jadi dia tidak bisa meninggalkan itu. Tapi dia belum kenal Tuhan. Tuhan aja bisa buat begitu banyak mujizat ya, sampai Petrus saja dapat ikan sampai terkoyak jalannya kayak gitu. Bangsa Israel dapat mana, waktu di padang gurun dapat mana terus kayak gitu. Nah, karena pemuda ini belum mengenal Tuhan sampai sedalam itu, atau mungkin dia ada kepentingan lain yang kecondongan hatinya itu tidak ke Tuhan ya Bu ya. Sangat disayangkan. Padahal itu kesempatan dia mengiring Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang benar-benar setia juga ya. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Nah, di sini benar-benar diajarkan ya Bu ya, bagi kita ya Bu ya, Tuhan tuh benar-benar mencari orang yang setia dan dapat dipercaya. Karena pada zaman sekarang saat diperhadapkan antara Tuhan, jabatan atau uang, kebanyakan sekarang tuh kalau kita lihat pasti milih uang atau jabatannya itu ya Bu ya, karena menganggap Tuhan itu ada di mana-mana kayak gitu. Tuhan itu setia, nanti kalau saya balik pasti Tuhan ada kayak gitu ya. Kalau waktunya, waktu dia untuk balik ada, tapi kalau tidak ada ya Bu ya, kan sangat disayangkan ya Bu ya, untuk berbalik lagi tidak ada waktu. Karena hari-hari ini benar-benar hari-hari yang jahat ya Bu ya, apa saja bisa terjadi ya Bu ya. Kita nggak tahu hidup kita tuh sampai di detik keberapa gitu, kita tidak tahu ya Bu. Jadi emang Tuhan baik, Tuhan itu luar biasa, tapi hidup mati kita tuh kita tidak tahu kayak gitu. Untuk berbalik arah lagi, setelah kita lebih mementingkan uang dan jabatan, apakah masih ada waktu berbalik lagi ya Bu ya? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi 2 detik ke depan, 5 detik ke depan, 10 menit atau 1 jam ke depan, kita nggak tahu kayak gitu.
ini benar-benar mengajarkan kita, benar-benar menguatkan kita juga. Bahkan Tuhan yang agung, Tuhan yang benar-benar mulia, Tuhan yang benar-benar pemilik dunia, di mana dunia kita tuh ada di ujung jari Tuhan. Tuhan itu tetap mencari orang yang setia dan pastinya dapat dipercaya. Itu Tuhan yang dicari, Tuhan itu kayak gitu. Luar biasa ya Bu ya. Ini benar-benar menguatkan kita ya Bu ya, mengajarkan kita. Karena saat kita di dunia sama orang, sama atasan kita, kalau kita tidak bisa dipercaya, kayak gimana kita bisa dipakai Tuhan ya Bu ya? Sama orang yang bisa kita lihat aja tidak bisa dipercaya kayak gitu. Gimana mau dipakai Tuhan kayak gitu? Karena emang dari pengalaman kita ya Bu ya, benar-benar orang yang tidak bisa tidak bisa dipercaya atau tidak setia itu hanya menjadi batu sandungan kayak gitu. Kalau pengalaman saya hari ini ya kalau nggak buang-buang waktu Tuhan, ya untuk gimana mereka senang aja kayak gitu, mencukupi kebutuhan mereka, bahkan Tuhan kesampingkan kayak gitu. Ini benar-benar kecondongan manusia saat ini kayak gitu. Mereka mungkin tidak tahu ayat ini. Jadi saat kita baca ini, ya kita berharap, kita berdoa semakin banyak orang tahu. Bahkan Tuhan yang agung aja, Tuhan pemilik dunia, di mana dunia itu ada di ujung jari, di ujung jarinya Tuhan. Apapun bisa dilakukan Tuhan kan. Tuhan itu tetap mencari orang yang setia dan dapat dipercaya. Padahal kita itu diciptakan Tuhan. Kalau kita tidak setia dan tidak dapat dipercaya Tuhan, terus gimana kayak gitu kan? Kita nanti meninggal ketemu Tuhan. Kalau kita nggak setia sama Tuhan, terus nanti gimana? Tapi pada kenyataannya dari ribuan tahun sampai hari ini, banyak orang yang tidak setia dan tidak dapat dipercaya sama Tuhan. Makanya kejahatan terjadi. Makanya banyak hal-hal yang mengerikan terjadi karena orang-orang tuh tidak berusaha setia dan dapat dipercaya Tuhan. Yang penting kan ke Tuhannya ya Bu ya. Kalau kita ke Tuhannya seperti itu, mencoba berusaha seperti itu, kan nanti Tuhan yang akan menyempurnakan ya Bu ya. Yang terpenting kita ke Tuhan itu kita belajar setia, belajar dapat dipercaya kayak gitu. Nanti Tuhan yang sempurnakan. Kalau kita sama Tuhan dapat dipercaya, dapat setia, pasti kan sama atasan kita, sama teman-teman kita juga kita akan setia dan dapat dipercaya kayak gitu. Ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Ayat ini benar-benar menguatkan kita ya Bu ya. Karena zaman sekarang ini, di antara pilihan jabatan, uang atau Tuhan, kebanyakan sekarang milih jabatan sama uang ya Bu ya. Makanya banyak terjadi korupsi, makanya banyak terjadi kejahatan ya Bu ya. Karena manusia sudah tidak setia ke Tuhan. Kalau setia ya berusaha gimana dunia ini lebih baik, gimana berbuat lebih baik, dipersembahkan untuk Tuhan ya Bu ya. Dan kalau kita melakukan seperti itu kan kejahatan itu semakin turun. Tapi ya pada kenyataannya saat ini naik ya Bu ya. Ya kita berdoa ya Bu ya, banyak manusia yang terketuk, banyak hal-hal mujizat yang mereka rasakan sehingga mereka bisa berbalik ke Tuhan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Benar-benar ayat ini benar-benar menguatkan ya Bu ya. Tuhan, aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini dikatakan lagi, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin ya Bu ya. Paulus juga mengakui, tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Kerjaannya tuh nangkepin orang Kristen, masukin ke penjara, membunuh, dan dia mengakui itu. Dan karena kasih karunia Tuhan, dan dia merasa Tuhan mempercayai dia. Amin ya Bu ya. Benar-benar menguatkan ya Bu ya. Amin.
ayat ini benar-benar menguatkan kita ya Bu ya. Tuhan benar-benar mencari orang yang setia dan dapat dipercaya. Dan kita bisa melakukan itu dengan berdoa ya, meminta bantuan Tuhan untuk menjadi orang setia dan dapat dipercaya. Amin. Amin ya Bu ya. Amin. Segala puji syukur ya Bu ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yanglah layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin ya Bu ya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ayat firman hari ini boleh menguatkan kami. Kami boleh diingatkan untuk menjadi orang yang dapat setia dan dapat dipercaya Tuhan, sehingga kami bisa Kau percaya Tuhan untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk perkataan hari ini boleh menguatkan kami. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang nyata. Terima kasih. Berkati kami Tuhan, kami bisa menjadi saluran berkat bagi siapapun Tuhan sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau begitu baik, karena Kau begitu luar biasa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.